Kita masuk teman-teman ke fadilah azan. Azan. Azan kita tahu karena Bilal menjadi muadzin. Bilal menjadi muadzin dan ini punya fadilah. Dengarkan baik-baik teman-teman sekalian. Orang yang jadi muadzin dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena semua orang yang sholat bersamanya dia panen pahalanya. Hadis Bukhari Muslim menyebutkan masalah itu. Kata Nabi SAW, "Lo ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awal la atau thumma lam yajidu illa an yustahamu alaih lastahamu." Hadis Bukhari Muslim. Kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang dijanjikan di azan dan saf pertama, maksudnya azan adalah menjadi muazzin atau menjawab azan muazzin atau menjawab solat pada saat muazzin kumandangkan. Semua kembali kepada muazzinnya. Kemudian mereka tidak dapat kecuali harus bersaing untuk menjadi muazzin atau berada di saf pertama, maka pasti mereka akan bersaing. Dalam hadis riwayat Nasai dikatakan, kata Nabi SAW, "Walahu mithl ajr man shalla ma'ah." Dan muadzin akan mendapatkan seluruh pahala orang yang solat bersamanya. Yang kedua, selain pahala yang besar, muadzin juga akan mendapatkan fadilah semua yang mendengarkan suaranya menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Ya'la, kata Rasulullah SAW, "La yasma' sautuhu jin wala ins wala hajar wala syajar illa syahidalah." Tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia, batu, pohon, kecuali semuanya akan menjadi saksi untuknya. Dalam hadis sahih yang lain diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, kata Rasulullah SAW, "La yasma' sautuhu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala ins illa syahida lahu." Tidak ada yang mendengarkan suara muadzin dari pohon, lumpur atau tanah, batu-batuan, jin, juga manusia, kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Para muadzin diampuni dosanya. Setiap kali azan dosanya berguguran. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, "Al-muadzinu yukfar lahu bimaddi sautihi wa yashhad lahu kullu ratbin wa yabis." Setiap muadzin pasti diampuni semua dosa-dosanya sejauh suaranya bisa terdengar, dan semua yang mendengarkan suaranya akan jadi saksi, baik itu benda basah ataupun benda kering. Yang keempat, orang yang jadi muadzin, kalau sudah dinobatkan jadi muadzin, orangnya langsung secara otomatis dalam Islam bisa dipercaya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, "Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin." Sesungguhnya imam itu dijamin hidupnya, disuruh jamin oleh Nabi SAW, dan para muadzin terpercaya atau dipercaya. Ya Allah, pandulah selalu imam-imam kami dan ampunilah para muadzin kami. Yang kelima, syaitan lari pada saat mendengarkan suara azannya. Dan ini luar biasa, siapapun dia jadi muadzin, maka syaitan akan lari. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma'u ta'zin." Sesungguhnya kalau azan dikumandangkan maka semua syaitan lari dan dia mengeluarkan kentutnya sampai dia tidak mendengarkan azan. Artinya karena takutnya dia lari sampai dia mengeluarkan angin, kemudian dia lari sampai suara azan enggak kedengaran. Yang keenam, orang yang jadi muadzin akan sangat dikenal pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Sesungguhnya para muadzin adalah orang-orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Dan maknanya adalah paling dikenal. Orang langsung bisa tahu ini muadzin. Allah perkenalkan mereka dengan meninggikan postur tubuhnya lebih dari yang lainnya. Yang ketujuh, Allah memujinya secara langsung dan Allah
mengampuni dan menjanjikan surga bagi setiap muadzin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kata Nabi SAW, "Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syaniyati bijabalin yu'adzim bis salati wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jal unzuru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimus salah yakhafu minni faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah." Allah kagum, kata Allah, dengan seorang pengembala kambing yang berada di atas puncak gunung. Kemudian tiba waktu solat, dia pun azan, lalu dia iqamah dan dia solat. Allah berfirman kepada para malaikat, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, "Lihatlah hambaku ini, dia azan dan dia mengiqamahkan solat, mendirikan solat karena takut kepadaku. Maka aku telah ampuni dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga." Juga ada jaminan secara khusus. Tadi Allah memujinya. Poin ke-8, dapat jaminan surga. Ini juga ada hadis yang lain mengatakan riwayat Nasa'i. Tadi poin ke-7 saya sempat mengatakan juga ada jaminan surganya. Tapi di sini dikhususkan jaminan surga. Hadis riwayat Nasa'i, pada saat Nabi SAW mendengarkan azannya Bilal, beliau mengatakan, "Man qala mithla hadha", siapa yang mengucapkan atau melakukan perbuatan seperti Bilal ini, azan, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Juga kata Nabi SAW, riwayat Imam Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, "Man adzana ithnatai asyrata sanah wajibat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dhinihi fi kulli yawmin sittuna hasanah wa bi iqamatihi 30 hasanah." Siapa yang sempat menjadi muazzin selama 12 tahun, dijamin baginya masuk ke dalam surga, dan dicatatkan baginya setiap harinya atau setiap dia azan 60 pahala dan setiap iqamahnya 30 pahala. Dan ini berarti ada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah tetap kokoh menjadi seorang muadzin, bertahan pada saat itu.